datang di channel Motomobi. Selamat datang di channelnya Motomobi. Yes, ini adalah Nissan Terra. Udah lama keluar di Indonesia dan menjadi pesaing dua leather frame yang sekarang tuh kuat banget gitu ya. Nah, tapi akhirnya di Gias 2022 itu yang sebuah Nissan Terra VL 4x4. Nih, bentuknya depannya tuh sangar besar sekali. Padahal kalau secara dimensi itu ya nggak terlalu besar-besar amat. 4,9 meter panjangnya, tingginya 1,9, lebarnya 1,9. Depannya itu kayak mirip-mirip sebuah Lexus kalau dari sini kelihatannya, dan depannya itu mirip-mirip itu. Ya, saya memang kaum mending. Nih, lampu depannya udah full LED, ada tuh total LED 1 2 3 4, dan sayangnya lampu seinnya masih pakai halogen sebelah sini, ada DRL-nya ke sebelah sini. Senang ya, di bagian bawahnya dia sudah pakai fog lamp. Fog lampnya juga sudah LED dan ada beberapa sensor di bagian depan. Grillnya itu ada krom-kroman dengan black glossy, dan di bawahnya ada silver plate seperti ini. Ya ini plastik sih, tapi menambah gagah ya. Yang penting gagah duluan dan kelihatan erogan, biar nggak kalah sangarnya dengan leather frame yang ada di Indonesia. Ya tuh besar badannya, 172 cm, dan ini mobil terlihat lebih besar lagi, lebih bongsor lagi. Dia punya ban itu ya, ring 18 dengan profil ban 255/60, tapi ini udah diganti nih. Keren kan? Kalau udah diganti gini apa teh? Aftermarket iya. Nah, di sini ada aksen kayak krom-kroman gini, tapi ini palsu sih, nggak bolong-bolong seperti ini. Spionnya ini sudah LED ya. Ini sewarna body juga. Krom di bagian handle, sudah smart entry juga di sebelah sini. Ada footstep aluminium ya, ini mengingatkan saya pada sebuah Panther dengan footstep aluminium seperti ini, high sporty kalau nggak salah. Di atasnya sudah ada roof rail, dan ini untuk bagian pilarnya sudah di black glossy, bukan black dove. Ini aneh sekali, black glossy ya. Ke bagian belakang sebelah sini, ini kacanya semakin mengecil ke bagian belakang, dan saya seneng ya untuk di Terra. Kenapa dia kelihatan lebar sekali? Karena misalnya tuh bodinya gitu, di over fender jadi gede. Tapi kalau ini kenapa kelihatan besar? Karena over fendernya kecil, bodinya justru yang semakin lebar. Nah, Nissan Terra di bagian belakang itu kelihatan kayak lebih muscle lagi dibandingkan yang lain. Muscle, yang penting gue punya otot yang besar. Nih, sudah LED, dan di sini ada lampu sein dan lampu mundur yang halogen. Nah, di bawah juga ada 4 sensor parkir, di atasnya juga ada untuk bagian tengah spion tuh, ada kameranya, dan kamera mundurnya sebelah sini. Jadi banyak sekali kamera dan banyak lagi keamanannya, karena saya akan cerita mengenai keamanannya di bagian interior nanti ya, makanya tonton sampai habis. Nah, ini untuk bagian bagasinya, kita buka. Nih, bagian bagasinya sini. Ini bagasinya kayak gini. Cukup sebenarnya untuk koper-koper sedang, tapi kalau mau ini lagi, banyak lagi ada di bagian bawahnya, dan ini sebetulnya cukup simple gitu ya, jadi kelihatannya gitu. Ya gitu. Ada power socket di bagian belakang, tapi nggak ada lampunya. Iya, nggak ada lampunya. Dan ini belum power tailgate, sayangnya itu. Ya, tapi yang penting 4x4 itu kayak ya serba manual harusnya. Biar gampang dirawat. Kita cek mesinnya. Yang dulu tuh kan 2500 cc ya, tapi nggak tahu sekarang. Itu nggak jauh-jauh dari versi spek yang Thailand. Ini berat banget. Untung kekar. Nah, kalau misalkan ini nggak kelihatan lagi. Nah, mudah-mudahan aja. Saya belum pernah lihat mesinnya yang 25 ya, yang 2.5, tapi mudah-mudahan kalau versi yang Thailand masuk gitu ya. Berarti dia pakai mesin yang YS23, yang artinya 2300 cc, dia punya tenaga 188 horsepower dan torsinya adalah 450 Nm yang disalurkan ke 4x2 atau ke 4x4 dengan 7 speed automatic. Gitu. Karena yang masuk ke Indonesia nantinya bakal ada yang 4x2, ada yang 4x4 juga. Ya. Wow, Nissan tuh kalau udah buat interior itu terasa niat sekali, rapi gitu ya. Terus materialnya tuh kencang-kencang, ditekan-tekan tuh nggak ada bunyi sama sekali. Lihat di atas itu kencang sekali. Terus juga desainnya memang agak-agak casual, terus agak-agak resmi, rapi,
dan warnanya itu matching-matching semua. Nih di atasnya, dia materialnya memang keras-keras, tapi di sini soft touch dengan stitch gitu ya. Nah lucunya untuk Nissan Terra di bagian sebelah sini yang warnanya marun-marun kayak gini atau burgundi dibilangnya gitu ya. Burgundi itu pasti soft touch. Seperti di trim pintu, burgundinya itu soft touch. Terus ada paduan silver untuk di bagian trim pintunya. Itu keren sekali. Nih di bagian sini ada burgundi juga dan ini berwarna ya gitu, soft touch. Wait a minute. Warna soft touch maksudnya soft touch itu pasti berwarna burgundi nah gitu lah. Kenapa ya jadi dislike gini ya? Nah, di atas ini ada tempat kacamata. Di sini juga lampunya sudah LED-LED-an gitu ya, keren. Di sini juga sun visor-nya. Nih ada lampunya. Kayak setengah step di atasnya dua mobil yang ya ada di Indonesia gitu ya. You know lah, nggak usah disebutin, capek. Nah, di sini kita punya head unit. Kita nyalain dulu nih. Nah, ini head unitnya 9 inch, tapi suaranya mantap karena sudah dikasih Bose. Ini suaranya bagus banget. Terus juga di sini saya senengnya masih pakai putar-putaran seperti ini, bukan pakai yang pencet-pencetan. Saya lebih suka kalau untuk head unit itu diputar-putar, kayaknya lebih enak dan kita kerasa banget tombol fisik seperti ini tuh kerasa. Kameranya sudah kamera 360 juga. Ini keren untuk Nissan Terra. Push start button dan di bawahnya ini cluster AC. Oke. Cluster AC-nya dia sudah 2 zone dan juga lengkap modenya sampai ke front defogger gitu. Terus untuk mematikan AC double blower bisa dari depan seperti ini. Sedangkan di belakangnya cuma dikasih putaran AC saja tanpa temperatur yang terpisah gitu. Jadi ini dual zone saja. Ya, dual zone saja. Nggak ada temperatur di bagian belakang. Kalau ada temperatur di bagian belakang, itu adalah triple zone. Sini soft opening. Nggak kebuka. Ini soft, very soft opening, harus dibantu. Sampai bisa nahan gitu, saking softnya, lihat. Ini pelan sekali. Wah, tapi gede. Gede. Terus untuk cup holdernya di sini di tengah 2, di trim pintu juga ada 2. Jadi ada 4 yang officially, padahal sebetulnya di trim pintu itu lebih besar lagi untuk bisa menampung bottle holder atau cup holder. Nah, di bagian tengah di sini ada box seperti ini, cukup besar, dan ada namanya power socket di bagian depan. Nah, di sini juga ada power socket lagi 12 volt dan ada USB A, ada USB C. Jadi cukup lengkap. Oke, di bagian setir. Ini ke atasnya dulu nih. Oke. Di bagian setir. Oh, ini premium, udah pakai kulit, ada stitch, ada jahitan sebelah sini, ada cruise control tanpa adaptif kalau di sini. Terus di sini ada switch steering untuk mengatur audio. Nah, di speedometernya memang belum full TFT LCD. Sebelah kanannya adalah speedometer, sebelah kirinya adalah tachometer. Di bagian tengah itu ada yang namanya MID. MID-nya cukup lengkap ya. Ada yang namanya nih untuk penunjuk radio. Terus juga ada TPMS di sebelah sini, kelihatan ada fuel ekonominya berapa, ada speednya juga berapa. Ada eco mode, terus juga ada beberapa, tapi nggak bisa dirubah tampilannya, cuman begini saja ya, classy-nya Nissan seperti itu. Coba. Nih. Wah. Belum teleskopik. Mobil semahal ini belum ada teleskopik. Kenapa sih nggak dikasih? Udahlah. Itu kan fitur zaman dulu yang sekarang nggak ada kali ya. Aneh. Nah, oke. Sini ada pencetan apa nih? Nggak ada pencet-pencetan. Oke. Ini apa sih? Tombol apa sih? Ini tombol apa ini? Oke, itu adalah kamera 360 berarti. Bagian tengah ada tombol yang sangat unik di sini. Di sini ada locker karena ini adalah 4x4. Di sini juga ada pengaturannya untuk part time-nya, dan di sini ada hill descent control, dan lucunya ada 2 tombol yang saya kira adalah power window. Ternyata ini adalah untuk melipat bangku row kedua secara elektrik.
Wow, wow, keren sekali. Nah, di Nissan Terra juga dia tersedia berbagai macam fitur safety yang sudah berteknologi tinggi. Kalau di Toyota itu ada juga kan, ada TSS. Kalau di sini namanya adalah 360 degree safety shield. Nah, itu ada apa aja gitu ya. Saya sebutin. Kalau gitu sambil nyontek ya, sini ya. Ada blind spot warning, ada rear cross traffic alert, ada lane departure warning, ada predictive forward collision warning, ada forward emergency braking, around view monitor with moving object detection. Ya, around view monitor dengan ada beberapa fitur moving object gitu. Jadi orang yang berjalan itu ke detect gitu sama dia. Hill start assist, hill descent control. Terus juga ada beberapa sistem pengereman dan berbagai airbag yang banyak di Nissan Terra. Nah, di trim pintu ya cukup standar. Kalau di sini ada power window-nya, ada electric mirror dan juga apa namanya? Retractable mirror. Nah, di bagian belakang tuh ada apa aja? Oh, cukup luas legroom-nya. Headroom memang agak pas-pasan, tapi kita posisinya tuh tinggi. Jadi bisa ngelihat ke depan dengan baik, nggak kehalangan ketombeknya si supir. Nah, di bagian belakang tuh balutan kulit semua. Ada armrestnya, ada cup holdernya, ada safety beltnya, 3 titik, di tengah juga ada. Di sini ada seatbelt pocketnya, di trim pintu ada bottle holdernya, di sini juga ada USB tipe A, tipe B, USB tipe A, tipe C, ya. Jadi flash charge. Di sini juga ada ventilasi AC. Ya, di bawah ada tumben. Saya baru nyadar, di atas ada double blowernya, nih kayak gini. Di bawah juga ada. Wow. Di sini juga dikasih namanya TV-TV-an gitu ya. TV. Sejak kapan ini ada TV? Iya, monitor gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini adalah putar-putaran double blowernya, tapi tanpa adanya temperatur. Oke, udah. Kita coba RAV 3 seberapa luas. Pantesan Om Mobi itu paling benci kalau di belakang. Sempit sekali. Tapi untungnya kalau saya badannya lebih fleksibel gitu ya. Ini ke belakangnya gimana sih? Lebih manusiawi lah. Manusiawi, senderannya enak, kacanya kecil, tapi joknya ini udah mentok sekali. Nggak mungkin lah orang dewasa. Di sini ada bottle holder 2 di sebelah sini, dan di sini ada USB dan ada HDMI. Ya, di bagian belakang malah ada HDMI. Aneh sekali di bagian belakang. Ayo dong Nissan, jangan sampai telat lagi. Ini adalah momen-momen mobil-mobil itu pada merajalela ya, termasuk ya itu yang 2 merek tadi gitu ya. Kenapa dia nggak cepet-cepet gitu? Nah, ini diperkirakan kemungkinan itu akan masuk 1 tahun kemudian ya, bisa di awal semester atau di tengah-tengah. Saya juga nggak tahu. Tapi saran kami gitu, bukan saran saya, saran kami itu lebih cepat lebih baik gitu. Sayang sekali nanti telat lagi. Padahal ini sangat-sangat kompetitif dan fiturnya juga nggak kalah gitu. Ayo cepetan, yuk. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.